Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Balai Pelatihan Kesehatan Semarang atau Bapelkes Semarang, disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Dan kali ini saya sebagai host, saya Lufan Asdipendi atau biasa dipanggil dengan Farhan, sudah kedatangan tamu dari Tegal. Jauh atau tidak nih ya Tegal ya? Dekat ya Pak ya? Dekat ya, dekat dari Semarang, tapi jauh dari tempat yang lain. Ya. Baik, kita sudah ada kedatangan tamu dari BKPP atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tegal ya. Ada Bapak Slamet di sini beserta dengan tim, tapi kita akan berbincang-bincang atau ngobrol santai berkaitan dengan apa sih maksud tujuannya datang kemari, kemudian seperti apa sih BKPP Kabupaten Tegal itu. Nah, kita akan langsung wawancara dengan beliau. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, namanya siapa dan jabatannya apa, sebagai apa di BKPP Kabupaten Tegal Pak? Ya, terima kasih. Saya Slamet, jabatan saya sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia BKD Kabupaten Tegal atau BKPP Kabupaten Tegal. BKPP Kabupaten Tegal ya. Dan Bapak sudah berapa lama Pak menjabat di sana? Saya menjabat sebagai Kabid PSDM kira-kira 2 tahun. Sudah tahun ya, sudah cukup berpengalaman nih membidangi SDM Pak ya di Kabupaten Tegal. Nah, maksud kedatangan Bapak apa Pak? Kenapa sih Bapak ke Bapelkes Semarang ini Pak? Boleh bisa dijelaskan dulu Pak? Ya, baik, jadi kedatangan kami dengan tim dari BKD Kabupaten Tegal ke Bapelkes Semarang hari ini, satu yang jelas ingin silaturahmi Asep dan juga para pejabat yang ada di sini. Kemudian ada kepentingan terkait dengan penyelenggaraan Diklatsar untuk tahun CPNS tahun 2000 untuk formasi tahun 2019 ya, dan untuk anggaran di tahun 2022. Boleh tahu nggak sih Pak ada berapa formasi CPNS 2019 itu Pak? Ya, baik, formasi CPNS Kabupaten Tegal tahun 2019 itu ada 495. 495, dan yang sudah dilatih berapa orang? Satu orang meninggal sehingga baik. 494. Baik. Dan di tahun 2021 ini kami diberikan anggaran dari pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengirimkan CPNS jumlah 300 CPNS. 300 CPNS ya. Dari 300 CPNS itu kami kirimkan ke Bapelkes Semarang sejumlah 200 dan yang 100 di BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Dan yang 300 itu sudah dilatih semua Pak ya? 300 alhamdulillah hari ini sudah selesai. Sudah selesai. Dan tinggal berapa sisanya berarti Pak? Tinggal 194. Dan itu akan dilatih di tahun 2022 Pak ya? 2020. Baik. Jadi nanti akan ada kerjasama nih Pak. Jadi Bapelkes Semarang sebagai selaku penyelenggara pelatihan latsarnya CPNS ini Pak ya, dan nanti dari BKD atau BKPP Kabupaten Tegal ini sebagai menyediakan pesertanya ya. Pesertanya adalah dari CPNS yang ada di Kabupaten Tegal, dan itu formasi tahun 2019 ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kenapa pilih Bapelkes Semarang sih Pak? Salah satunya alasannya kenapa? Atau mungkin ada beberapa alasan lain Pak? Mungkin yang bisa jadi poin gitu Pak? Apa Pak kira-kira? Baik, jadi alasan yang pertama yang jelas karena latsar di Provinsi Jawa Tengah ini kebetulan serentak, jumlahnya sangat banyak. Banyak Pak ya, betul. Kemudian lembaga yang ini artinya membawai langsung itu BPSDM Provinsi Jawa Tengah, karena BPSDM itu sendiri bertanggung jawab mendiklatsar CPNS-nya provinsi, jumlahnya juga sudah banyak, sehingga kepentingan kami khususnya dari BKD Kabupaten Tegal itu tidak bisa diakomodir seluruhnya ya. Dan BPSDM itu hanya mengakomodir 100 CPNS, sehingga kami alternatifnya ya menghubungi lembaga pelatihan yang kami anggap ya mungkin yang sudah terakreditasi jelas Pak ya. Akreditasi, dan kami ke Semarangnya juga kepentingannya mudah, sehingga kami pilih
Babelkes Semarang. Babelkes Semarang Dan ini, Pak, ya. alhamdulillah kepentingan kami bisa diakomodir sejumlah 200 CPNS. Nah, pertanyaan nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih, apakah sebelum penyelenggaraan Latsar CPNS ini pernah ada penyelenggaraan atau permintaan untuk pengampuan pelatihan lain Pak selain Latsar ini di Babelkes Semarang Pak sebelumnya? Dan ada pelatihan bidan Pak ya, ada pelatihan bidan sebelumnya. Ya. Jadi memang sebelumnya sudah pernah bekerja sama begitu ya Pak, kita dari Babelkes dan juga dari Kabupaten Tegal ini Pak ya. Baik, luar biasa. Kemudian kira-kira ini dari Pak, dari penyelenggaraan Latsar CPNS yang telah terselenggara ini dari Kabupaten Tegal kemudian mengirimkan peserta di tempat kami ini, ada ini nggak Pak? Mungkin ada sedikit kesan gitu Pak, kesan atau pesan atau mungkin ada masukan dari peserta yang Bapak dengar terkait dengan penyelenggaraan Latsar CPNS ini Pak di Babelkes Semarang. Seperti apa Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi awal kami kerjasama dengan Babelkes Semarang ini, kami yakin lembaga pelatihan ini sudah terakreditasi, dan setelah 200 peserta CPNS kami selesai mengikuti pelatihan dasar itu, hasilnya sangat memuaskan. Memuaskan Pak ya. Dan kami juga memantau, memonitor pelaksanaan itu untuk setiap angkatannya, dan kesan-kesan yang kami peroleh dari mereka itu merasa puas, merasa senang mengikuti Diklatsar dengan Babelkes Semarang ini. Baik, jadi pesertanya sangat puas Pak ya dari yang sudah dilatih ini, dan harapannya nanti di tahun 2022 untuk sisa formasi dari CPNS 2019 yang belum terakomodir di tahun 2021 ini, harapannya juga sama Pak ya? Harapannya sama, mudah-mudahan Bapak itu pelaksanaannya semakin baik, dan tentunya CPNS kami sudah dibekali ilmu sehingga bisa diimplementasikan di unit kerja masing-masing, akan menjadi PNS atau ASN yang bisa kami andalkan. Amin, ASN unggul Pak ya kalau kata Pak Jokowi itu ya. Baik, nah ini saya ada pertanyaan juga nih Pak terkait dengan tadi Bapak menyinggung terkait dengan unit kerja para CPNS-nya. Nah ini boleh tahu nggak dari sebarannya nih dari mana aja Pak mereka? Ya, CPNS formasi 2019 itu jumlah 495 tadinya. Itu dari berbagai formasi. Yang dominan itu adalah dari formasi tenaga guru. Tenaga pendidik Pak ya, guru ya. Pendidik guru itu ada guru SD, guru SMP, ada yang guru TK juga. Baik. Ya. Dan dari formasi guru itu ya ada lagi formasi dari tenaga akuntansi. Tenaga akuntansi jadi tenaga administratif ya. Pengadaan barang. Ya. Kemudian tenaga kesehatan ya. Ada dokter, ada perawat, terutama di puskesmas, rumah sakit Pak ya. Ada apoteker dan sebagainya. Baik. Jadi tenaga kesehatan, tenaga guru, dan juga jabatan administratif yang lain. Baik, jadi banyak formasinya ya. Dan nanti untuk formasi tahun 2019 ini berarti ini nanti akan formasi terakhir Pak ya, yang nanti akan ikuti pelatihan dasar CPNS ini Pak ya. Dan harapannya semuanya lancar Pak ya untuk yang terakhir nanti ini, dan teman-teman Latsar atau teman-teman CPNS formasi tahun 2019 bisa segera diangkat untuk menjadi PNS ya Pak ya. 100% itu yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan biasanya Pak ya. Kalau masih CPNS itu biasanya kapan ini 100%-nya itu ya. Baik, ini terakhir Pak terkait dengan harapan Bapak untuk para peserta atau untuk para CPNS baru nih Pak. Karena kan kita tahu Pak ya, yang di luar sana tuh media dari dulu gitu ya masih banyak yang memberitakan PNS itu ya, aduh PNS apa sih kerjaannya, cuman kayak gitu-gitu aja gitu ya, cuman makan gaji buta, bahkan ada yang bilang seperti itu Pak. Nah, untuk menangkal hal seperti itu biar anak-anak baru nih, CPNS baru nih, supaya mereka itu tidak terkontaminasi hal-hal seperti itu, atau mungkin ada harapan apa sih Pak buat para penerus generasi di CPNS atau abdi negara gitu ya, aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Tegal ini, harapannya untuk apa Pak untuk para ASN ini? Ya, yang jelas teman-teman CPNS kami kirimkan untuk mengikuti Latsar. Dan di dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS itu kurikulumnya sudah jelas. Betul. Ya, kurikulumnya sudah jelas. Bahkan di dalam kurikulum itu ada
mata muatan itu yang disebut aneka. Aneka ya. Anti korupsi, Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan sebagainya itu. Betul. Ya, selain itu juga ada muatan pelajaran bela negara. Ya. Itu juga akan ditanamkan nasionalisme, ya, sehingga akan memperkokoh prinsip, ya, pengabdian, ya, dan sebagainya. Dari para ASN ini ya. Melalui Latsar ini kemudian juga kami tambahkan dengan arahan-arahan dari para petinggi di Kabupaten Tegal untuk bekerja menjadi ASN yang milenial. ASN milenial. Milenial tentunya agar bisa mewarnai di setiap unit kerja. Artinya kalau tadi di luar sana ada asumsi bahwa pegawai negeri itu begini-begini, ya dengan bekal ilmu yang cukup, kemudian pelatihan yang bisa terimplementasi, itu harapan kami PNS ke depan bisa betul-betul melayani. Luar biasa. Baik, luar biasa tadi kata-katanya nih, PNS milenial yang mewarnai. Jadi bukan PNS yang terwarnai ya, karena yang sudah ada warnanya, jadi kita malah terwarnai, tapi yang mewarnai gitu ya, memberikan warna baru, suasana baru, dan impact yang lebih besar untuk masyarakat tentunya Pak ya. Tentunya seperti itu. Baik, luar biasa Pak Slamet dari BKPP Kabupaten Tegal. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang-bincang santai dengan kami di Bapelkes Semarang ini, dan sukses untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan semoga kita juga tidak hanya sampai di sini saja atau sampai tahun depan saja. Semoga tahun-tahun berikutnya kita masih dapat bekerja sama lagi. Dan tentunya memberikan dampak yang lebih besar juga untuk masyarakat luas sebagai ASN yang milenial yang dapat mewarnai tidak hanya di kantor, tidak hanya di unit kerjanya, tapi untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.